Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Dayat, NIM 119130174 dari Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2019 dengan mata kuliah Sinyal dan Sistem kelas RB. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumari kamus kosakata sinyal dan sistem. Pada mata kuliah sinyal dan sistem ini, para mahasiswa diminta untuk membuat kamus kosakata minimal 5 kosakata yang sudah dibahas sebelumnya pada perkuliahan mata kuliah sinyal dan sistem tersebut. Hal tersebut ditujukan agar mahasiswa dapat memahami kosakata-kosakata yang perlu dipahami dan dipelajari dengan permasalahan 5W plus 1H. Pada kesempatan kali ini, kita membuat kamus dengan menggunakan media latex overlap dengan format IEE. Langsung saja kita bahas dengan judul yang pertama, atau yang sebelumnya kita menggunakan overlap ini dengan codingan yang sudah kita masukkan seperti ini, atau yang sudah diberikan oleh dosen pengampu dengan template seperti ini. Langsung saja kita bahas dengan kosakata yang pertama, yaitu noise. Noise adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Noise ini akan mengganggu kualitas dari sinyal yang diterima atau yang diinginkan, dan pada akhirnya mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Noise terjadi selama proses pengiriman sinyal ke penerima. Noise dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor noise eksternal diartikan sebagai sumber variabilitas yang berasal dari luar produk. Yang kedua yaitu faktor noise dari unit ke unit, merupakan hasil dari produksi di mana selalu ada perbedaan dari setiap item yang sejenis yang telah diproduksi, disebut juga sebagai variasi toleransi. Dan yang ketiga yaitu faktor noise deteriorasi, disebut juga noise internal, karena faktor ini berasal dari sesuatu atau internal yang berubah dari proses atau degradasi dari komponen mesin yang memasuki overtime. Selanjutnya yaitu kosakata yang kedua, ASCII. ASCII merupakan kepanjangan dari American Standard Code for Information Interchange, yang merupakan kode digital yang mewakili huruf, angka, dan simbol lainnya dalam komputer. ASCII ini dibuat di Amerika dengan pembaharuan terakhir yaitu pada tahun 1977 dan 1986. Tujuannya untuk mempermudah pengkodean komputer dengan mengganti karakter ke dalam rangkaian bit. ASCII ini digunakan sebelum pada tahun 2008 karena sudah digantikan dengan Unicode yang dapat menangani total 1.112.064 karakter berbeda. Di dalam memori HDD drive yang lainnya menyimpan kode ASCII bukan karakter, yaitu dengan menggunakan rangkaian bit biner yaitu 1 dan 0. Contohnya pada karakter A adalah dengan bilangan biner atau bit biner 010001. Selain karakter tersebut dapat juga dilihat pada web di bawah ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan terjauh yang terjadi pada gelombang sinusoidal. Adapun pengertian yang lain dari amplitudo ini yaitu pengukuran skalar non negatif dan dari besaran osilasi gelombang. Istilah osilasi merujuk pada gerakan bolak-balik suatu benda dari satu titik hingga ke titik semula secara berulang-ulang. Pada simpangan-simpangan atau jarak terjauh memiliki titik pola yang bervariasi, apakah sebagai getaran atau gelombang. Yang pertama itu gelombang. Getaran-getaran pada dasarnya merupakan gerakan bolak-balik yang hanya terjadi di sekitar titik kesetimbangan. Gerak ini hanya muncul jika suatu benda diberikan gaya. Contohnya yang paling sederhana yaitu pada getaran bandul sederhana. Itu selanjutnya itu amplitudo.
Gelombang sudah kita jelaskan bahwa gelombang itu berbeda dengan getaran. Alasan dari perbedaan itu ialah pola gerak pada gelombang bersifat kontinu dan merambat dari satu titik menuju ke titik yang lainnya. Pada gelombang itu sendiri terdapat dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Perbedaan dari dua jenis gelombang tersebut yaitu pada arah rambat gelombangnya. Yang keempat yaitu ada sampling. Sampling merupakan proses mengubah sinyal analog yang berbentuk sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit. Pada proses sampling ini, sinyal analog diproses menggunakan perangkat analog to digital converter atau disebut juga dengan ADC. Proses sampling dilakukan agar sinyal analog yang memiliki banyak noise diubah ke sinyal digital yang sedikit noise-nya serta menjadi lebih mudah dalam memprosesnya. Proses sampling dilakukan saat didapati noise pada sinyal analog. Contohnya yaitu ada pada radio, audio processing, synthesizer dan lain-lain. Sampling proses sampling dapat menggunakan pengaplikasian ADC, analog to digital converter, atau juga dengan menggunakan secara matematis dengan menggunakan rumus-rumus. Dan yang terakhir yaitu ada sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Berdasar pengertian sistem tersebut, berarti sistem terdiri atas komponen, elemen, atau anggota. Masing-masing elemen memiliki tugas yang berbeda dan saling berhubungan satu sama lain. Tujuan akhir dari pelaksanaan tugas komponen tersebut adalah sama. Contohnya, sistem dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada sebuah televisi. Bila kita membuka box televisi, maka akan kita temukan banyak komponen seperti kabel, prosesor, monitor, dan lainnya dengan fungsi yang berbeda-beda. Namun semua komponen-komponen tersebut itu bekerja untuk tujuan yang sama, yaitu menayangkan gambar yang baik. Sekian penjelasan dari Sumari Kamus Kosakata Sinyal dan Sistem yang saya buat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.